Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan metode pengukuran dan pengolahan data fisis, khususnya bagian pengolahan data. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana pengolahan data menggunakan statistik deskriptif. Ya, jadi secara umum statistik deskriptif adalah ilmu untuk mengumpulkan, mengolah, meringkas, menyajikan, dan menginterpretasikan data untuk mengambil keputusan. Pengambilan keputusan apa yang kita lakukan terutama oleh fisikawan, yaitu keputusan tentang kebenaran data, ya, apakah datanya ini memiliki kebenaran, ya, atau dia adalah data palsu yang dalam artian tidak bisa memberikan interpretasi apapun, gitu ya. Walaupun mungkin datanya tidak menunjukkan sesuai dengan perkiraan, tetapi pada intinya adalah dia bisa menunjukkan kebenaran sebuah fenomena, ya. Kalau selain itu juga, selain nilai pastinya, nanti kita akan belajar tentang bagaimana menentukan nilai errornya, menentukan nilai deviasinya, dan seterusnya. Selain itu juga ada istilah populasi dan ada sampel. Ya, seluruh sampel yang kita ambil tidak mungkin menjadi populasi, ya. Tetapi intinya adalah uh, ada beberapa mungkin sampel yang akan kita buang sebagai bagian dari pengolahan data. Kemudian ada beberapa jenis sampel, ya. Ada random, ada sistematis, dan ada kelompok, ya. Kemudian juga metode pengumpulan data kita sudah lakukan kemarin, gitu ya. Ke depan kita tidak akan bagaimana cara mengumpulkan data, karena sebagian besar cara pengumpulan data oleh kita sudah dibahas sebelum UTS kemarin. Data utamanya sebenarnya di fisikawan itu datanya primer sebenarnya. Data sekunder itu biasanya adalah bentuk modeling, ya, data sekundernya. Nah, data adalah sekumpulan datum. Datum itu adalah nilai-nilai yang dikumpulkan, yang berhasil dikumpulkan selama pengukuran, yang berisi fakta-fakta atau gambaran dari suatu fenomena yang dikumpulkan. Kemudian kita rangkum, dianalisis, dan selanjutnya diinterpretasikan. Nah, ada nama lain yaitu variabel, ya. Variabel itu adalah karakteristik data yang menjadi perhatian, ya. Jadi misalnya variabel itu adalah bagaimana misalnya pengaruh waktu, gitu ya. Variabel waktu terhadap posisi, kemudian variabel waktu terhadap temperatur, variabel waktu terhadap jumlah, dan seterusnya. Nah, ada juga jenis misalnya data menurut skala pengukuran, ada nominal, ada ordinal, gitu ya. Nominal itu biasanya berkaitan dengan angka-angka, ya. Sedangkan ordinal biasanya berkaitan dengan peringkat atau jenis, gitu ya, ranking, dan seterusnya. Nah, kemudian juga ada lagi interval, yaitu ya, rentang dari pengukuran. Misalnya berapa nilai dari 10 sampai 11, atau misalnya 0 sampai 10, atau 1 sampai 10, 11 sampai 20, 20 sampai 21 sampai 30, dan seterusnya. Biasanya itu berkaitan dengan jumlah, ya, frekuensi kemunculan angka-angka tersebut. Kemudian ada rasio, yaitu berkaitan dengan skala terkecil, ya. Kemudian juga jenis data, ada kualitatif dan kuantitatif, dan kita akan banyaknya di kuantitatif, ya. Nah, sebenarnya, ya, ada jenis-jenis data menurut waktu pengumpulan nanti. Ada cross sectional data, yaitu data yang dikumpulkan pada waktu tertentu yang sama atau hampir sama. Atau time series, yaitu data yang dikumpulkan berdasarkan kurun waktu tertentu. Ya. Nah, cara penyajian data juga banyak, ada tabel, grafik, ada histogram, dan yang lain-lain, ya. Nah, untuk tabel biasanya satu arah, sifatnya one way. Kemudian tabulasi silang misalnya, atau tabulasi frekuensi.
Kemudian juga grafik ada batang, lingkaran, garis, peta, dan seterusnya. Ya, ini contoh misalnya untuk tabel ya. Nah, ini adalah variabel. Jadi ini adalah variabel. Ya, ini adalah datum atau data lah. Oke. Nah, ini grafik. Jadi variabel biasanya di sumbu X ya. Ya, ini variabel di sumbu X. Ininya adalah datum atau data. Atau kalau bentuk tabel, ini bawahnya ini adalah tabel, gabungan antara tabel dengan grafik. Ya, boleh. Ya. Nah, manfaat tabel dan grafik sebenarnya secara sederhananya kita dapat meringkas atau merekapitulasi data ya. Jadi kita tidak akan lihat data yang sama, terus kita cuma sebut data yang sama, jumlah frekuensi yang munculnya adalah 100. Data yang B itu jumlah munculnya. Nah, itu adalah penyederhanaan, peringkasan ya. Kita rekap datanya baik secara kualitas maupun kuantitatif. Jadi data kualitatif juga sebenarnya bisa kita lakukan kuantitasasi dengan cara ordinal ya. Ya, bisa frekuensi relatif, kemudian dan distribusi gitu ya. Histogram, distribusi kumulatif, dan OGIP. Nah, jadi kita sebenarnya juga bisa melakukan eksplorasi data dengan cara melihat data secara umum, kemudian kita urai datanya satu persatu gitu. Berikut adalah contoh variabel ya. Berikut adalah contoh data ya, data untuk mapel. Misalnya berarti ini adalah variabel yang kita udah tahu. Dan ini adalah nilai rata-ratanya. Jadi kita melihat rekap nilainya. Maksudnya rekap dari data yang dimiliki oleh variabel A, matematik misalnya, atau bahasa Inggris dan seterusnya ya. Ini adalah nilainya, nilai rata-ratanya. Tapi sebenarnya tujuannya adalah nanti ketika kita buat dia dalam bentuk kita tahu misalnya dalam bentuk tabel atau grafik, ini sebenarnya nilai apanya ya, tingkat kebenarannya sama gitu. Jadi kalau kita buat tabel mungkin terlihat lebih terstruktur gitu, tapi kalau grafik berarti lebih interaktif gitu. Tapi dari kualitas data itu harusnya sama dan harus memberikan informasi yang sama gitu. Jadi kalau misalnya nanti kalau ada tugas membuat karya tulis ilmiah, ketika diminta untuk membuat tabel atau grafik, ya pilih salah satu, nggak usah dua-duanya gitu ya, kecuali kalau misalnya butuh dua-duanya ya, atau disuruh dua-duanya ikutin. Tapi secara umum ya pilih salah satu ya gitu. Nanti kalau misalnya udah buat tabel ya nggak usah dibuatkan grafik, tapi kalau disuruh buatkan dua-duanya nggak apa-apa, seperti laporan besar gitu, eksekutif summary dan seterusnya. Nah, setelah kita melihat rekap nilainya, maka kalau rata-ratanya segini, tapi sebarannya berapa, deviasinya berapa, nah baru kita explore dari tabel besarnya, tabel khusus untuk matematik, khusus untuk data fisis A, fisis B, dan seterusnya gitu ya. Jadi nanti baru kita lihat distribusinya. Oke, bisa juga membuat dalam bentuk grafik lingkaran ya, atau OGIP misalnya ya. Jadi OGIP tuh ini misalnya bentuk ini sebenarnya variabel, misalnya ini adalah waktu ya, ini adalah posisi ya. Nah, ini sebenarnya adalah bentuk OGIP, atau kalau kita biasa kita sebut ini sebagai bukan histogram tapi lebih kepada
graphical ya, atau bukan skematik ya, dia graphical. Itu nanti kita bisa lihat, karena posisi terhadap waktu misalnya, kita bisa buat trend line ya gitu. Cenderungannya apakah dia garis lurus atau eksponensial gitu, atau dia justru eksponensial juga, eksponensial jenuh ya. Oke. Atau diagram scatter. Jadi metode representasi secara grafis untuk menghubungkan dua variabel ya. Satu variabel dihubungkan horizontal, variabel lagi dengan sumbu vertikal, sama seperti OGIP tadi. Bedanya adalah dia tidak dihubungkan dengan garis, tapi sebaran data. Sebaran data dari variabel X dan variabel Y. Nah, dari sebaran data ini kita bisa tahu fungsinya ini, dia garis lurus atau garis lurusnya ke atas, ke bawah, atau sebarannya tidak apa ya istilahnya, bebas gitu ya, tidak menunjukkan ke arah mana, atau misalnya dia standar aja gitu. Atau justru ya, dia berkumpul dalam satu daerah tertentu saja, tidak menunjukkan apa istilahnya, kecenderungan. Misalnya kalau yang paling kiri kan dia terlihat ke atas gitu ya, hubungan antara X dengan Y nya, sedangkan yang tengah itu ke bawah, sedangkan data ini terkumpul tidak ada hubungan antara X dengan Y gitu. Nah, ini sebenarnya yang disebut dengan korelasi antar variabel. Jadi variabel satu dengan variabel kedua dia dihubungkan, apakah ada hubungan atau tidak ya. Ini disebut dengan metode regresi. Nanti hasil dari regresi itu adalah persamaan regresi ya. Nah, jadi ini regresi itu ada dua nanti efeknya ya. Jadi dari regresi kita akan dapatkan hubungan fungsi dari Y terhadap X. Jadi fungsi Y-nya itu terhadap X. Bisa dia adalah garis lurus, eksponensial atau kuadratik gitu ya. Nah, secara umum prosedur penggunaan tabel dan grafik bisa lihat misalnya data kualitatif ya. Ini data kuantitatif. Coba kita lihat, misalnya ini adalah data kualitatif, juga bisa menggunakan metode tabel, metode grafik gitu ya. Cuma bedanya adalah kalau di kualitatif biasanya adalah dia sifatnya ordinal. Misalnya yang A berapa orang, itu B berapa orang, C berapa orang, dan seterusnya. Kalau data kuantitatif itu biasanya berkaitan dengan variabel ya, dengan variabel. Variabelnya dalam artiannya hubungan antara nilai dengan frekuensi dan seterusnya, distribusi frekuensi disebutnya ya. Kemudian kalau kita buatkan grafiknya itu nanti bisa plot titik, histogram, OGIF, diagram atau diagram scatter dan seterusnya. Walaupun sebenarnya jenisnya sama ya gitu. Cuma beda penggunaan saja. Ketika dibuatkan grafik ya pasti ada sumbu X dan sumbu Y. Oke. Oke, distribusi frekuensi yaitu nanti hubungan antara variabel ini value rentang value dengan frekuensi. Misalnya nilai yang dari 10 sampai 20 ada berapa orang frekuensinya, misalnya 5, tentang 21 sampai 30 berapa, misalnya 6 dan seterusnya. Jadi rentang value atau hasil pengukuran dengan frekuensi jumlah pengukuran tersebut seberapa banyak. Jumlah pengukuran tersebut munculnya berapa kali gitu ya. Jadi itu adalah frekuensi. Nah, distribusi frekuensi relatif itu biasanya
Nah distribusi frekuensi relatif biasanya dalam bentuk persentase. Jadi frekuensi 1 dan frekuensi kedua, frekuensi ketiga itu dibagi frekuensi total jumlah frekuensi. Jadi nantinya adalah rasio dari 0 sampai 1 atau dari 0 sampai 100%. Itu adalah distribusi frekuensi relatif. Kalau distribusi frekuensi yang tadi itu nilainya bebas. Ya, tapi kalau distribusi frekuensi relatif biasanya dalam bentuk persentase perbandingan frekuensi terhadap jumlah total. Ya, nanti hasilnya dalam bentuk persentase 0 sampai 100%. Ya, gitu. Nah, cara membuat distribusi frekuensi. Pertama adalah data dikelompokkan dalam kelas interval. Oke, nanti intinya adalah kita cari dulu kelas interval itu adalah berapa kelompok dari data tersebut, ya. Nah, cara pengukurannya ada. Pertama ada aturan Sturges. Jadi jumlah kelasnya atau jumlah intervalnya. Jumlah nanti kan kita lihat berapa kelompok sih yang bisa kita kelompok distribusi maksudnya ya. Nah, caranya adalah ada konstanta K, di mana konstanta K ini sebanding dengan 1 ditambah 3,22 kali logaritma log n. N ini adalah jumlah sampel total, ya, jumlah data, jumlah frekuensi lah. Bukan frekuensi, jumlah data. Walaupun sebenarnya jumlah frekuensi juga. Nah, nanti itu adalah jumlah interval atau jumlah kelas, ya. Nah, nanti ada lagi lebar kelas. Lebar kelas itu adalah rentang data dibagi jumlah kelas. Misalnya nilai terkecilnya adalah, nilai terbesarnya adalah 100, nilai terkecilnya adalah 50. Maka rentang datanya adalah 100 dikurangi 50. Jadi rentang data itu adalah max dikurangi minimum. Jadi lebar data itu nanti dibagi dengan jumlah kelas konstanta K. Nah, udah dapat nih lebar kelas. Kemudian juga perhatikan bahwa kelas interval itu nanti tidak akan saling overlap. Jadi misalnya 1 sampai 10. Nanti dilanjutkan dengan 11 sampai 20. Ya. 21 sampai 30. Nah, nanti dari 20 ke 21 berarti titik batasnya adalah di tengah-tengahnya, sekitar 20,5. Itu sebenarnya di perbatasan banget gitu. Nah, itu batasnya. Dan tidak akan saling beroverlap antara kelas interval pertama dengan kedua dan seterusnya. Contoh, ini adalah jumlah data, ini bentuk datanya. Ini datanya. Nah, caranya adalah kita cari max-nya dulu dan min-nya. Max dan minimum. Oke. Kemudian n-nya, jumlah datanya berapa? Ini 1 2 3 4 5 6. 6 nanti sama dengan 6 dikali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Nah, ini berarti ini jumlah datanya. Maksnya berapa? Ada 72, ada 85, ada 108. Ini berarti ya 108 ya. Terkecilnya ada 37, 34, 21, ini 21. Nah, berarti maksnya adalah 108, minimalnya adalah 21. Nah,
Oke, dapat nih. Berarti K-nya sendiri jumlah kelasnya adalah 1 tambah 3,22 kali log 6 kali 14 60 tambah 24 84 berarti log 84. Tinggal dihitung aja berapa ini. Log 84 itu berarti kira-kira 5. K-nya adalah kira-kira ya, perkiraan 5 atau 6. Ya. Nah, ternyata ini banyak ya. Nah, kita dapat nih ya. 108 kurang ini menjadi 87. 87 dibagi 5. Ini berapa tadi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bagi 9 ya. Minimal 5, nggak boleh kurang dari 5 nanti. Diambil 9. Ternyata ini kira-kira sekitar berapa ini? 8. Berarti sekitar 9 ya. Rentangnya 9 sampai 10. 10 boleh lah. 20 sampai 29,9. 30 sampai 39,9. Berarti rentangnya 10. Terus sampai sini ini adalah kelas intervalnya 1 2 3 dan seterusnya. Nah, nilai dari 20 sampai 29 kita cari. 20 sampai 29. 22 21 20 sampai 29. Dua 20 ya. Oh, tadi berarti yang terkecil 20 ya. Ada 3 ya. Oh, ada 7 ya. Oh, ini 27. Oke, kita cari terus sampai 2. Kok baru 4? Oh, ada 26. 25. Baru 6 ya. Kok cuma 6 ya? Kok di sini ada 7 ya? Ada satu yang nggak kecatat. Oke, ikan. Oke lah, kita terima aja ya. Ada 7, ada 9, 16, 21, 14, 9, 24, 3, 1. Ini adalah tabel antara rentang kelas dengan frekuensi. Jadi ini adalah tabel distribusi frekuensi. Kenapa? Karena rentang kelas dengan frekuensinya. Jadi di rentang kelas ini yang sebanyak hasil pengukuran dengan nilai di antara nilai ini adalah 7. Dan seterusnya. Ini 1 dan seterusnya. Nah, kalau kita buat tabel, oh ini contoh datanya. Ini juga misalnya contoh data tabel. Ya. Oke, nggak ada contohnya berarti. Harusnya adalah kita buatkan tabelnya ya, nanti rentang dalam bentuk histogram. Oke, nah setelah dapat nilai distribusi ya, setelah dapat nilai distribusi frekuensi, maka kita lanjutkan dengan mencari ukuran tengah ya. Ukuran tengah itu adalah kecenderungan data.
ya. Ada rata-rata, ada median, ada modus, ada rata-rata geometrik, ya. Kemudian ada harga deviasi. Harga deviasi itu adalah kecenderungan data, apakah dia membentuk fungsi distribusi sempurna atau tidak. Apa yang dimaksud dengan distribusi sempurna? Artinya setimbang antara nilai rata-rata sebelah kanan, nilai rata-rata setelah nilai distribusi setelah rata-rata dengan sebelumnya. Atau apakah ada perbedaan besar antara median dengan rata-rata, rata-rata dengan modus, dan seterusnya. Kemudian juga kecenderungan bentuk distribusinya, apakah dia bergeser atau misalnya dia lancip atau justru dia landai misalnya. Nah, itu digambarkan dengan harga deviasi. Nah, cara untuk mengukur rata-rata misalnya dengan rumus rata-rata atau misalnya dengan ini yang data tunggal ya. Ya, apa bedanya? Bedanya adalah kalau rata-rata tunggal ini, data tunggal ini kalau misalnya dia tidak terlalu banyak nilai yang berfluktuatif, nanti kecenderungan nilai yang didapatkan akan benar. Tapi kalau misalnya nilai yang didapatkan itu cenderung sangat fluktuatif, ada yang sangat besar, ada yang sangat kecil, maka lebih baik menggunakan pengukuran nanti fungsi distribusinya dulu. Nanti rata-ratanya rata-rata distribusi. Nah, rata-rata distribusi itu adalah rata-rata data untuk interval. Caranya adalah rata-rata data interval itu adalah frekuensi untuk interval pertama dikali rata-ratanya, nilainya berarti. Nilai rata-ratanya dari kelasnya. Jadi misalnya, atau paling sederhananya adalah nilai tengah dari kelas. Nilai tengah dari kelas. Misalnya 20 sampai 29,9, berarti itu rata-ratanya adalah di 25. Atau misalnya dari 1 sampai 10 berarti rata-ratanya 5. 1 sampai 5 rata-ratanya berarti 3. Oke. Nah, jadi dihitung, dikalikan terus dan dibagi oleh jumlah total. Nanti itu adalah rata-rata. Contoh, ini adalah rentangnya, ini adalah frekuensinya. Ya, yang pertama kita lakukan adalah mencari nilai tengah dari sini. 19,5 sampai 29,5. Berarti rentangnya adalah di 24, titik tengahnya, di 24,5. Kemudian kita kalikan antara nilai tengahnya dikalikan frekuensinya, dapat ini adalah nilainya, jumlahnya, dibagi dengan 84. Nah, oke. Selain itu juga ada tadi ya, median itu titik tengah. Titik tengah itu cara paling mudahnya adalah ya, nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Berarti ini adalah 89,9 atau 90. Maka titik tengahnya atau mediannya ini 90 dibagi 2, yaitu 45. Berarti 45 itu di titik sini. Bukan 45. Ya, ini delta X yang ditambah berarti tambah 20, 65 di sini titik tengah. Berarti mediannya ada di sini. Ini median. Ya. Ini median. Nah, apa itu modus? Ini median di sini, titik tengahnya. Cara paling mudahnya adalah bisa jadi ini ya, hitung aja kelasnya, n-nya. Kalau n-nya ganjil,
ya. Kalau n-nya ganjil berarti maaf, n-nya berapa? Kalau ganjil berarti nanti tambah 1 dibagi 2, ya. Kalau ganjil berarti nanti titik tengahnya median ya. Median itu berarti di n plus 1 dibagi 2. Kelasnya ya maaf. Bukan n, berarti k. K tambah 1 dibagi 2 berarti nanti dapat di sini. Oke ya, sedangkan kalau genap ya tinggal bagi 2 aja. Langsung bagi 2. Papa yang tadi yang Ya. Walaupun nanti yang kalau genap sebenarnya di antara 2 selang. Ya kalau genap itu mungkin di antara 2 selang, tapi kalau ganjil itu biasanya di antara selang. Di tengah-tengah selang. Jadi misalnya selang ke-6 dengan selang ke-7. Berarti maaf, kalau ada 10 berarti selang ke-5 dan selang ke-6, di antara selang ke-5 dan ke-6. Itu ya. Sedangkan kalau ganjil itu bisa jadi misalnya ada 9 berarti di selang ke-5. Ya. Kalau modus itu adalah frekuensi selang dengan frekuensi tertinggi, berarti ini. Itu modus. Oke ya. Nah, apakah ada perbedaan antara rata-rata data interval dengan rata-rata data tunggal? Kalau datanya dia bagus ya nggak akan, tapi kalau datanya dia bukan distribusi sempurna gitu ya, dia ada perbedaan besar ya. Oke. Nah, ada ukuran dispersi data ya. Dispersi data gitu ya. Jadi istilahnya adalah perbedaan antara nilai ya dengan rata-rata. Jadi nilai dengan rata-rata. Ini adalah nilainya dengan rata-rata. Jadi kalau dikurangi rata-rata ternyata dia minus 150 ya. Kalau dikurangi dengan rata-rata misalnya dia adalah minus 75. Tapi karena nanti deviasi rata-rata itu di nilai mutlaknya, maka ini dibulatkan menjadi positif. Dijumlahkan hasilnya adalah 550. Baru kemudian dibagi jumlah selangnya. Jadi selangnya intervalnya, jumlah interval ada 5 dibagi 5, maka ini adalah deviasi rata-ratanya gitu ya. Jadi seberapa jauh atau seberapa dekat nilai tersebut terhadap rata-rata, nilai frekuensi rentang yang lain terhadap rata-rata. Jadi kalau deviasinya besar berarti data itu jauh dari nilai rata-ratanya gitu, jadi jauh. Tapi kalau deviasinya kecil berarti dia mendekati nilai rata-rata. Itu cara mudah untuk menginterpretasi dari deviasi. Ya, ada lagi namanya dispersi, yaitu nilai jarak antara data dengan nilai rata-ratanya dikuadratkan ya, kemudian ditambahkan dengan jarak antara nilai rata-rata dengan nilainya sendiri, kemudian dikuadratkan dan seterusnya sampai seluruh interval dikuadratkan. Ini dibagi oleh kelasnya, jumlah kelas atau jumlah rentangnya dikurangi 1 ya. Itu kita sebut sebagai varians. Nah, nanti akar dari varians ini kita sebut sebagai standar deviasi gitu ya. Contoh data. Nanti ini adalah nilai penjumlahannya. Ini nilai selisih antara nilai dengan rata-ratanya. Ini selisihnya.
nilainya, ini selisihnya terhadap rata-rata dan seterusnya. Ini kuadratnya. Kenapa tujuannya lebih mudah? Karena kita nggak usah apa ya istilahnya, menentukan dia adalah positif atau negatif. Rentangnya udah pasti dia akan jadi positif karena dikuadratkan. Nilai kuadratnya dijumlahkan dibagi jumlah kelas. Jumlah kelasnya ada 5 dikurangi 1, hasilnya adalah 17.812 gitu misalnya ini. Nah, ini adalah varians ya. Kalau standar deviasinya adalah akar dari varians. Ini sebesar 133. Berarti dalam artiannya nilai-nilai tersebut jauh dari nilai rata-rata. Makin kecil standar deviasinya, berarti makin dekat dia dengan nilai rata-rata. Jadi nanti puncak kurva distribusinya makin tajam gitu, kalau standar deviasinya besar. Tapi kalau standar deviasinya kecil, artinya datanya menjauh merata gitu, makin jauh. Oke, ini varians. Oke, nah ini varians untuk data interval. Oke. Oke. Nah, tugasnya adalah mengumpulkan, kemarin sudah membuat atau mengumpulkan data percepatan gravitasi di rumahnya masing-masing. Sekarang gabungkan data tersebut menjadi satu tabel. Jadi dari pengambilan 10 tempat tadi atau semuanya makan dari seluruh pengumpul data ya dalam satu tabel. Kemudian cari nilai terendah dan nilai terkecilnya. Kemudian cari berapa rentang kelasnya. Kemudian berapa kelasnya masing-masing. Kemudian berapa fungsi distribusinya, bukan fungsi distribusi, apa istilahnya, distribusi frekuensinya, maaf, distribusi frekuensinya. Kemudian cari nilai rata-rata, nilai median, nilai modus, kemudian juga standar deviasi. Apalagi ya selain standar deviasi ya, itu sampai situ aja dulu ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.